ngapain sih? Mau ngapain ya? Jadi situ kita mau mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah kita. Sekolah SMK Negeri 1 Bandung. Nah, jadi kita tuh mau wawancarin guru yang menjabat Menjabat sebagai guru paling penting di sini. Salah satu Iya, guru salah satu. terpenting. Iya. Ya, pokoknya gitu deh ya. Iya. Terus dia tuh baik banget. Kan biasanya kalau misalnya ada guru yang menjabat tinggi di sekolah itu kan biasanya killer gitu ya. Killer, Baik tegas. banget. Kalau ini kan aduh ibunya baik banget. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya kayak kita tuh terharu banget, salut banget sama guru ini. Kayak dia tuh Jempol luar dua. biasa banget ya. Iya banget, iya banget abis. Jadi di sini kita mau wawancarai beliau mengenai seputaran SMK 1 dan pengalaman pribadinya. Oke. Penasaran gak sih, Gin? Iya Kalian dong, penasaran pasti nggak? penasaran banget. Kalian penasaran gak? Kalian penasaran nggak? Penasaran dong pastinya. Oke. Jadi, Karena durasinya nih, durasi. ya. Jadi jangan lama-lama kita ya. Daripada kelamaan, mending kalian ikutin kita. Oke. Oke, sini let's go. Nah, di sini kita mau nyamperin gurunya nih. Sekarang gurunya itu lagi ada di ruang UKS ya? Iya. Ya, jadi kita mau nyamperin beliau ya untuk kita wawancarai. Bener banget Oke. dong. Nah, sekarang guys kita tuh udah ada di depan UKS. Iya. Nah, sekarang ibunya udah ada di dalam nih. Mari Kita masuk aja. samperin. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Silakan. Ini kelas 10 MPLB 1. MPLB 1. Ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Nah, boleh kenalin dulu gak sih siapa ini Ibu di sini itu sebagai apa gitu? Oh, gitu. Nama lengkap Ibu itu siapa gitu? Nama Ibu Yuliawati. Ibu di sekolah ini diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke. Nah, gini Bu. Kita Jadi- langsung masuk aja ke Iya. pertanyaannya. Jadi sini tuh kita tuh mau nanya nih seputaran tentang SMK 1 nih kepada Ibu Yuli. Nah, kita bakal ngasih beberapa pertanyaan. Apakah boleh kita menanya ke Ibu? Berkenan? Oh, Iya. oke, sip. Oke. Masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Nah. Kayak ujian ya? Nih, jika ada masalah dengan siswa yang melanggar aturan sekolah di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar yang melibatkan dengan sekolah gitu, Bu. Nah, menurut Ibu sebagai wakil kesiswaan nih, Oke, siswaan. ya itu bagaimana cara Ibu mengatasinya dan menurut Ibu apa sih hukuman yang pantas untuk siswa yang seperti itu? Baik, aduh, pertanyaannya panjang ya. Yang pertama, untuk siswa yang melanggar tata tertib sekolah yang sudah ditentukan, tentu saja untuk pelanggar dimanapun pasti ada sanksi. Iya. Begitu juga dengan di SMK 1. Jadi kalau ada siswa yang melanggar, itu kami berpedoman pada tata tertib yang sudah dibagikan kepada peserta didik setelah mereka dinyatakan masuk ke SMK 1 atau diterima di SMK 1, mereka harus menandatangani surat pernyataan bahwa mereka sanggup untuk mentaati semua peraturan atau tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 dan mereka siap untuk diberikan sanksi apabila mereka melanggar. Nah, untuk panduan bagi kita yang melanggar itu harus diapain sih gitu, hukumannya seperti apa sih. Nah itu kita berpedoman pada tata tertib yang sudah kami susun, yaitu di SMK 1 itu ada beberapa aturan
dan poin-poin dari setiap aturan itu. Kita menggunakan program poin untuk setiap pelanggaran. Misalnya si A itu terlambat, maka poinnya akan berkurang 3 poin. Nah, apabila 1 bulan diakumulasikan itu sudah melewati batas toleransi, maka itu akan ditindaklanjuti karena setiap pelanggaran itu akan direkap langsung oleh tim kesiswaan masuk ke LMS. Ke LMS. Nah, siswa sendiri juga sebetulnya sudah bisa tahu bahwa saya ini berkurang berapa poin gitu ya. Itu bisa dilihat di LMS-nya masing-masing. Nah, apabila sudah melebihi batas toleransi, itu akan ada treatment selanjutnya, yaitu kami bekerja sama dengan wali kelas terlebih dahulu. Wali kelas diberikan rekap pelanggarannya. Kemudian bagi siswa yang memang sudah melebihi batas toleransi, maka ditindaklanjuti dengan konseling dengan BP atau BK ya, supaya kita tahu akar permasalahannya apa. Misalnya dia terlambat terus ya, dalam 1 bulan misalnya terlambatnya sampai 3 minggu terus menerus gitu ya, terlambat gitu. Nah, kita mencari akar permasalahannya apa, kenapa terlambat ya. Setelah tahu akar permasalahannya, baru kita memberikan treatment sesuai dengan atau solusi sesuai dengan permasalahan dari siswa tersebut. Misalnya siswa terlambat karena memang dia tidak bisa bangun pagi. Tidak bisa bangun pagi, Bu. Saya tidak bisa bangun pagi. Nah, berarti kita mencoba berkolaborasi dengan orang tuanya. Kita panggil orang tuanya, kita sampaikan permasalahannya bahwa anak ini terlambat terus karena pengakuannya tidak bisa bangun pagi. Berarti solusinya kita harus bekerja sama dengan orang tua. Ya, menyampaikan kepada orang tua untuk tolonglah pada saat waktunya sekolah dibangunkan atau ya diberikan pengertian kepada orang tuanya agar bisa bekerja sama. Begitu. Bahkan ada yang ibu tanya, berarti bisa saja orang tua lost sampai tidak tahu jadwal anaknya sekolah gitu. Jadi konsultasinya bukan hanya untuk siswa, tetapi kita mengadakan parenting juga untuk orang tuanya, supaya orang tuanya juga bisa ikut mengantarkan kesuksesan anaknya. Itu bukan hanya tugas sekolah. Jadi udah di sekolah jangan punya anggapan orang tua itu tugas sekolah, orang tua lepas tangan, tidak bisa seperti itu. Kita tetap harus bekerja sama dengan orang tua supaya semuanya sukses gitu. Itu mungkin. Ya, Ibu, kalau misalnya kan itu di lingkungan sekolah. Betul. Nah, kalau di lingkungan luarnya gimana? Oke. Kan itu bisa mencemarkan nama baik sekolah. Betul. Ya. Betul sekali. Misalnya ada siswa atau peserta didik kita yang melakukan pelanggaran dan kebetulan itu masih menggunakan pakaian seragam sekolah. Berarti itu menjadi tanggung jawab sekolah juga, walaupun itu dilakukan di luar. Tapi karena menggunakan atribut sekolah, berarti paling tidak masih membawa nama baik lembaga. Nah, itu tergantung dari kesalahannya, pelanggarannya apa. Kalau misalnya pelanggarannya melibatkan pihak ketiga, berarti dan pelanggarannya mungkin itu mudah-mudahan tidak ada ya, selama ini tidak pernah ada itu pelanggaran lalu lintas mungkin atau pelanggaran kriminalitas yang lainnya, mungkin kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu dengan pihak yang berwajib atau berwenang. Misalnya kalau masalah pelanggaran lalu lintas, berarti kita lihat dulu ini siswa ini sebetulnya punya lisensi enggak untuk mengendarai kendaraan itu. Misalnya tidak punya SIM,
Berarti itu kesalahannya sudah berlapis. Padahal kalau di sekolah tidak punya SIM itu tidak boleh menggunakan kendaraan, dan yang punya SIM pun itu kami menggunakan stiker khusus gitu. Berarti itu anaknya yang mencuri-curi gitu, hanya ya mencuri-curi kesempatan gitu, hanya dia masih mengenakan atribut sekolah. Itu tetap sekolah akan istilahnya terlibat langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Boleh. Bagaimana menurut Ibu jika ada salah satu murid di SMK 1 Negeri 1 Bandung ini ada yang tidak setuju mengenai peraturan yang ada di sekolah? Nah, bagaimana sih cara Ibu menangani masalah ini? Oke. Aturan yang ditetapkan di SMK Negeri 1 itu sebelum diluncurkan, sebelum ditetapkan sebagai tata tertib sekolah itu sudah mengalami beberapa proses. Di antaranya kita mengadakan konsolidasi nih dengan tidak mungkin dengan semua siswa, tetapi dengan perwakilan siswa. Kita sampaikan sosialisasi bahwa kita akan menerapkan peraturan ini. Bagaimana versi dari siswa, apakah setuju dengan peraturan tersebut atau tidak gitu. Karena perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa aturan itu bukan berarti untuk memenjarakan, tetapi untuk menegaskan bahwa dimanapun kita berada itu kita harus mengikuti aturan gitu. Kita tidak mungkin bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita harus punya aturan. Begitupun di SMK Negeri 1. Kalau sudah masuk ke SMK Negeri 1, konsekuensinya adalah harus mentaati aturan yang ada di sini. Dan aturan itu bukan untuk memenjarakan, bukan untuk mengikat, tetapi untuk menumbuhkan karakter siswa yang lebih baik gitu. Dan semuanya kalau saya lihat tidak ada yang merugikan. Semuanya bahkan untuk menumbuhkan atau untuk menjadikan siswa itu lebih tertib, tahu aturan, kemudian berprestasi. Semuanya itu adalah ujung-ujungnya supaya mereka punya prestasi yang baik dan menjadi manusia yang berhasil. Itu saja. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, saat itu tuh kasus bullying tuh kan lagi marak-maraknya banget ya Bu ya. Kayak Iya. hampir gitu. Dimana itu ada Sampai gitu. banyak banget anak yang depresi. Nah, menurut Ibu bagaimana tindakan atau sikap Ibu jika Ibu mendapat laporan dari salah satu siswa nih bahwa dalam SMK 1 ini ada kasus bullying? Oke. Bullying ini ya merupakan salah satu program dari kesiswaan juga. Di tahun ini kita sudah punya 10 agen perubahan. Ya, 10 agen perubahan. Mereka sudah mengikuti workshop 3 tahap ya. 3 tahap, dan mereka berkewajiban untuk melaksanakan tugas tambahannya, yaitu mensosialisasikan bahwa SMK Negeri 1 ini adalah sekolah yang ramah, sekolah yang mempunyai sikap bahwa tidak boleh ada bullying di lingkungan SMK Negeri 1 Bandung. Kalaupun nanti mungkin ada siswa yang merasa bahwa dia menjadi korban bullying, dan agen perubahan ini berkewajiban untuk merangkul mereka, kemudian mencari solusi terbaik sehingga siswa tersebut tidak lagi menjadi korban, siswa tersebut tidak menjadi orang yang dalam tanda kutip dendam, sehingga dia punya rasa saya juga harus melakukan yang sama pada orang lain. Itu tidak seperti itu, tetapi harus di stop, bahkan diberikan treatment bagaimana dia
bisa memberikan memberikan edukasi kepada orang lain, walaupun dia sudah pernah menjadi korban, tetapi dia memberikan edukasi kepada orang lain bahwa tidak enak nih menjadi korban, jadi jangan melakukan hal itu pada orang lain. Itu ya. Bahkan kita sudah punya kotak pengaduan untuk kasus bullying ini. Jangan takut nanti identitasnya diketahui, tidak, kami agen perubahan ini akan merahasiakan siswa-siswa yang memang melakukan atau memberikan atau memasukkan pengaduan tentang bullying ya. Nah, masih seputar bullying nih. Nah, jika ibu kan sekarang masih banyak kasus pelaporan gitu, kayak guru terhadap siswa, kayak pelecehan yang berlebihan gitu. Jadi perilaku guru yang kepada siswa yang berlebihan ya. Jadi kayak termasuk pelecehan kayak gitu. Nah, itu bagaimana sih tanggapan ibu jika ada misalnya salah satu guru di SMK 1 ini dan melakukan salah satu siswanya dengan semena-mena gitu. Ini pertanyaannya pelecehan. Iya. Oke. Nah, alhamdulillah selama saya bertugas di sini tidak ada kasus pelecehan terhadap siswa. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Amin. Ya. Dan kalaupun ada misalnya pelecehan terhadap siswa, karena itu sudah termasuk ke dalam ranah kriminalitas ya, berarti kita akan mengatasi masalah itu dengan prosedur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Misalnya ya kita menggandeng pihak ketiga misalnya untuk menyelidiki hal tersebut, kalaupun kita tidak bisa melakukan penyelidikan tersebut gitu, karena guru bukan polisi, kemudian guru bukan penyidik, itu semuanya sudah ada ranahnya masing-masing. Jadi kita hanya melaporkan saja, kita melindungi korban, jangan sampai terjadi pelecehan tersebut. Kemudian kita juga mungkin memberikan sanksi kepada guru yang melakukan itu. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada. Semoga tidak pernah terjadi di SMK. Ya, amin. Ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara ibu mengatasi siswa yang sedang bertengkar? Gimana ya reaksinya? Dinda, kamu laporin aku ya? Laporin apa? Kamu iri karena nilai aku lebih tinggi dari kamu, ha? Ini apa sih? Iya, kamu bilang. Ada apa ini? Ini ibu dia nih. Apa ibu dia tiba-tiba datang nggak jelas banget. Sudah. Kalau ibu nggak dengar kalian, ibu nggak tahu masalahnya. Lebih baik kalian ceritakan apa masalahnya. Coba, ini dulu. Apa masalahnya? Masalahnya aku nggak tahu, soalnya dia tiba-tiba datang terus diginiin. Dia nih iri nih gara-gara kelas ini dia. Hah? Ini apa sih? Itu jelas banget deh. Ini orang kamu. Sudah. Kalau seperti ini tidak akan ada solusi. Lebih baik sekarang kalian nanti ceritakan di sana sejelas-jelasnya supaya kita cari solusinya ya. Kita harus tahu apakah masalahnya apa ya, jangan asal ngomong kalau tidak ada bukti. Oke, yuk kita ke BP. Ayo silakan duduk, ceritakan pada ibu masalahnya apa lagi kalian sampai bertengkar. Dengan teman tidak boleh bertengkar, akhirnya tadi kalian jadi tongkrongan kan? Ya, ceritakan. Ini ibu dia karena dia ngebilangin aku ke guru, jadi aku difitnah sama guru, disangkanya aku nyontek. Soalnya dia tuh ibu udah kelihatan banget kok nyonteknya. Ih, kamu iri ya ke aku ya? Ini dari makanya saya lihat bener-bener kalau dia tuh nyontek. Lihat sendiri. Iya sendiri bu. Kapan? Waktu tadi pelajaran.
Lihat langsung atau kamu dapat dari mana? Saya lihat langsung, Bu. Benar? Enggak, Ibu, enggak. Soalnya dia tuh jelas banget, Ibu. Pulang anjing kayak gitu tuh. Masa lagi ulang anjing? Tuh udah dia marah banget. Ibu soalnya kelihatan banget, soalnya teman saya yang tadi sebelahnya dia juga lihat, Bu. Terus? Ayo gimana dari tuduhan itu? Apa pembelaan kamu? Iya sih, sebenarnya saya nyontek, tapi cuma satu soal kok, Bu. Iya, walaupun satu soal namanya juga nyontek, tetap sama. Berarti Iya, kamu tapi- yang salah. Berarti jangan marah kalau misalnya memang diadukan kepada guru. Tapi Ya kan? dia juga suka nyontek, aku gak suka ngebilangin kok, Bu. Kalau misalnya dia juga nyontek, berarti kalian dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah, melakukan pelanggaran. Nyontek itu adalah hal yang tidak baik. Berarti kalian belajar tidak jujur. Ya, Ya, Bu. orang yang tidak jujur tidak akan pernah berhasil. Ya, jujur, percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, sekarang kamu minta maaf kepada guru karena telah memalukan, dan kamu juga harus berjanji pada diri sendiri tidak akan melakukan itu lagi. Ya, ya, sudah. Sekarang silakan kalian berdamai, kalian satu kelas, kalian saudara, itu tidak boleh ada perselisihan. Ya, silakan berdamai di depan ibu. Aku minta maaf ya. Ya, juga minta maaf ya. Ya, memaafkan itu adalah hal yang paling mulia daripada memberi maaf. Ya, oke. Ya, sekarang masalah sudah selesai. Ibu tidak mau lagi melihat kalian bertengkar dimanapun, kapanpun. Kalian sekarang harus menjadi sahabat. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih cara Ibu supaya murid siswa di SMK 1 ini selalu rukun dan terjaga keharmonisannya? Ya. Mungkin yang pertama sekali yang perlu ditekankan bahwa setiap orang itu berbeda. Ya. Karakter setiap orang itu pasti berbeda. Tidak akan ada manusia yang isi kepalanya sama. Ya. Tetapi dengan perbedaan itu bukan dijadikan masalah, tetapi harus dijadikan itu sebagai suatu anugerah. Bagaimana caranya kita mengatasi perbedaan itu supaya tidak menjadi masalah? Setiap orang harus yakin, harus percaya bahwa Allah memberikan sifatnya pada setiap manusia itu pasti ada maksudnya. Ya, tidak mungkin Allah memberikan kata yang supaya nanti tidak baik, tidak mungkin. Pasti adalah supaya akhirnya menjadi baik. Nah, kita harus sadar bahwa perbedaan itu adalah sebagai anugerah, bukan dipermasalahkan, tetapi harus dicari solusinya. Itu tergantung bagaimana perspektif kita terhadap perbedaan. Kalau mau meruncingkan perbedaan sampai kapanpun tidak akan kok, dan tidak akan menyatu. Tetapi kita harus mencoba meminimalisasi perbedaan itu supaya tidak mencolok, sehingga akhirnya bisa bergandengan, bisa berjalan berdampingan. Begitu. Diibaratkan saja dengan di rumah punya rak piring, Punya. antara piring dengan sendok dengan gelas pasti pernah bersinggungan, treng Ya. ribut akhirnya. Tetapi padahal mereka sudah punya tempatnya masing-masing kan? Iya. Piring di sini, gelas di sini, sendok di sini. Tapi pada saat kita menikah bisa saja terjadi. Nah itu kalau misalnya tiap hari kita mendengar, kita tidak menjadikan masalah kan? Iya. Biasa-biasa saja, enjoy saja Iya. dengan bunyi-bunyian itu. Begitu juga dengan perbedaan. Kalau
sadar bahwa setiap orang itu diciptakan dengan karakter. Di keluarga saja misalnya punya anak 3, ketiga-tiganya pasti punya karakter yang berbeda kan. Kita sebagai orang tua tidak mungkin membeda-bedakan ke si A yang baik, yang nurut banget dikasih 100.000, ke si B yang mungkin agak-agak membangkang dikasih 50.000. Gak mungkin kan, itu harus adil. Adil di sini bukan dalam pengertian nominalnya sama, tapi dilihat dari kebutuhannya. Kalau misalnya ibu punya anak 3, yang satu udah kuliah, yang satu SMA, yang satu masih SD, kan tidak mungkin yang SD ini dikasih uang 100.000, iya kan? Mereka kebutuhannya apa sih yang SD? Berbeda dengan yang sudah kuliah, tambah saja mungkin dirinya mungkin 100.000. Itu yang namanya adil. Jadi tidak bisa menyamaratakan semua masalah dengan satu solusi masalah. Dilihat solusi masalahnya apa, pasti treatmentnya berbeda. Gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Nah, apa pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan atau terlupakan oleh ibu selama mengajar di SMK 1 ini? Pengalaman pribadi aja. Yang ibu rasain apa? Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang gimana gitu ya. Semuanya normal-normal saja. Tetapi ada juga sih satu momen yang membuat saya menitikkan air mata ketika saya menjadi salah satu wali kelas di salah satu kelas di salah satu jurusan. Ketika itu saya sedang sakit dan Masya Allah ada nggak bukan perwakilan tapi semua siswa mau ke rumah kemudian memberikan semangat karena waktu itu saya kehilangan nggak ada kok. jadi mereka memberikan semangat sampai saya Allah ini anak-anak sampai istilahnya itu merasakan kesedihan hidupnya gitu. Memberikan semangat ternyata walaupun mungkin istilahnya mereka orang-orang lain itu juga ada tapi mereka merasakan kesedihan kesedihan hidupnya. Mereka memberikan motivasi, mereka datang ke rumah nengok dan ya memberikan semangat. Itu semuanya yang lucu. Ternyata Ibu Yuli ini sangat luar biasa ya. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang jawaban saya yang saya berikan itu memberi apa ya memberikan gambaran Pasti kepada anak semua bahwa sebetulnya profesi guru ini adalah sebuah profesi yang menurut saya mulia karena kita menanam amal itu setiap tahun pada setiap generasi ya. Bisa saja siswa yang saya ajar itu sekarang sudah menjadi orang dan mungkin ada materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk dia sampai sekarang dia menjadi orang ya, itu menjadi amal buat saya mengalir ya. Boleh sedikit kasih motivasi buat kita Ibu? Jadilah orang yang punya manfaat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang jangan takut untuk bermimpi karena siapa tahu dari mimpi yang melambung itu kita akan menjadi seseorang yang baik untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, bahkan untuk agama. Jadi jangan takut bermimpi.
jangan mimpi aja takut ya. Iya. Apalagi berbuat, jadi berbuat saja yang terbaik. Biarkan Allah yang memberikan penilaian. Jangan sibuk hanya mencari penilaian dari manusia, tapi sibuk mencari penilaian Allah. Jadi ya kita udah aja. Ya sekian ya dari kami. Terima kasih kepada Ibu Yuli. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kami selalu kami ini terapkan untuk kedepannya. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dadah.